Assalamualaikum, ada Ipa, ya Waalaikumsalam, kan? betul Kak, Masya Gimana Allah. di luar kan hujan-hujan hari ini? Nggak apa-apa, nggak basah aja, Ki? Alhamdulillah tidak Kak. Alhamdulillah nggak basah ya. Saya penasaran sekali nih sama Karyata, de Ipa Iya, tuh. Dikenal dia tuh tadi ku sempat ku WA iya, Kak Sahril, boleh. ya. Iya, tapi mungkin sebaiknya kita cari tempat duduk yang Iya, bagus ya. Tapi sebelumnya ya pemirsa, sebelumnya kita akan perkenalkan profil dari Adepa ini. Ini dia. Ya kalau gitu kita duduk dulu ya. Ayo, mari Adek Ipa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satya TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi tentunya di program Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, walaupun hari ini ya di luar hujan ya, tapi tidak menyurutkan niat tentunya untuk tetap menghibur pemirsa yang ada di rumah. Nah, seperti janji saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh adik kita ya, salah satu novelis muda yang ada di Makassar, yakni adik Ipa Bahya. Halo. Betul, halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Baik. Walaupun hujan tidak masalah ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Iya, adik Ipa Bahya ini ya seorang mahasiswi yang tentunya juga merupakan novelis muda yang punya hobi seperti menulis, membaca, dan kemudian olahraga. Dan juga di samping sebagai mahasiswi tercatat juga di sekolahan motivasi ya. Betul, Betul Kak. ya. Betul. Oke, kalau mungkin kalau seperti itu kita langsung tanya saja ya, tanya-tanya saja, langsung ulik seperti apa nih adik Ipa Bahya nih. Ya, kalau berbicara masalah status sekarang, aktivitas sekarang mahasiswa ya. Iya, betul. Boleh tahu semester berapa dan di mana? Oh iya, sekarang saya itu semester 7 di Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang sedang masa skripsi di Bisa semester boleh akhir. dijelaskan konsentrasinya apa? Oh iya, apa? konsentrasi saya sekarang itu sehubungan dengan hobi saya menulis, yaitu sastra Indonesia. Di sastra Indonesia itu sendiri ada 2 konsentrasi, yaitu bahasa dan sastra. Nah, namun saya mengambil di bidang konsentrasi sastra. Oh, konsentrasi sastra. Sastra. Wah, sang pujangga. Masya Allah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya boleh tahu ini asalnya sebetulnya adik Ipa ini dari mana sebetulnya? SD, SMP, SMA itu sekolah di mana? Kemudian contohnya kuliah di Unhas. Itu boleh dijelaskan ke pemirsa? Oke, sebenarnya saya itu asal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, ya. Jadi saya dari SD, SMP, SMA saya di Bima. Nah, saya di SD 44 Kota Bima, SMP 6 Kota Bima, dan MA 2 Kota Bima. Oh, semuanya Di dari Bima. SD Bima semua. Betul, di Bima kemudian semua. kuliahnya di Makassar. Di Makassar. Oke, apa sih kesannya selama tinggal di sini di Makassar? Masya Allah, saya mendapatkan pelajaran, kesan, dan
pesan yang sangat luar biasa ketika saya di sini. Saya lebih mengetahui arti hidup yang sesungguhnya dan berjuang sesungguhnya karena saya jauh dari orang tua. Jadi lebih mandiri ya? Lebih mandiri. Tapi tentunya. by the way, ini kan sekarang sebagai mahasiswa, penulis juga, itu kenapa sampai tiba-tiba berkecimpung di dunia penulisan itu apa ya? Apa yang melatar belakang? Oh iya, sebenarnya latar belakangnya karena saya kurang percaya sama orang untuk menceritakan kehidupan saya. Jadi saya awalnya menulis diary, menulis buku harian, apapun yang ingin saya tuangkan di buku harian. Nah kemudian saya merasa, oh saya punya bakat untuk menulis. Nah, di samping itu saya mengasah bakat itu dengan membaca, banyak membaca. Kemudian saya berada di kelas 2 SMA, saya mulai lebih giat untuk berliterasi khususnya. Lalu kemudian di kelas 3 SMA itu saya bertemu dengan salah satu guru bahasa Indonesia dan kebetulan saat itu menjabat sebagai kepala sekolah. Beliau mengajarkan saya bagaimana menulis puisi, seluk-beluk puisi, dan sehingga saya lebih banyak mencetak karya itu kumpulan puisi. Oke, gitu. saya kan lebih jauh dalam mengulik, saya penasaran nih sebetulnya kira-kira apa nih kelanjutan dari kisah-kisah dari Ade Ipa ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Net TV Sulsel di Bukan Perempuan Biasa. Stay tune. Ya, Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa bersama saya Rida Sahri, dan tentunya adik kita, Nafilis Muda, Ade Ipa. Ya, senyumnya ya, ukti ya, ukti, Masya Allah. Ya, by the way, kalau kita berbicara soal dunia tulis menulis ya, banyak juga teman-teman di luar sana, terutama di Pulau Jawa ya, sebagai pusat penulisan ya, seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita juga tidak kalah ya, ternyata hari ini banyak lahir penulis-penulis, salah satunya ini Adik Baya. Boleh tahu nggak kira-kira karyanya apa saja? Oke. Sebenarnya karya saya sudah banyak, namun itu saya... Boleh disebutkan dulu satu-satu apa saja? Yang paling utama itu Your Departure, yang kedua Aksara Rasa, yang ketiga Kepingan Malam, yang keempat Kami Singgah di Kampus Merah, yang kelima Welcome to September, yang keenam Maya Pada Puaka, yang ketujuh Setia Dalam Pilihan, yang kedelapan apa ya, ini saking banyaknya ya, sudah 8, 9, aduh, 9. pokoknya ada sekitar 9-10an gitu ya. Lebih dari 11. Lebih dari 11, Masya Allah. Saya juga sering mengirim karya di media Fajar, Identitas Unhas, dan sering lomba mendapatkan juara penulis pilihan. Wah, ini menarik nih. Tapi by the way, ini ada di depan saya nih, sudah ada pemirsa ya. Ini diantaranya yang disebutkan yang tadi ya. Betul, ini ada berapa nih di sini? Ada 4. Ada 4 ya. Jadi betul ya pemirsa, ada Kepingan Malam, kemudian ada Kami Singgah di Kampus Merah Unhas ya. Betul sekali. Kemudian Your Departure, keberangkatanmu. Iya, ya? kepergianmu lebih khususnya. Ya, maaf ya, kepergianmu. Kemudian ada Kepingan Malam. Ini Aksara Rasa. Aksara Rasa, betul. Makna rasa, Aksara Rasa. Wah, saya jadi teringat sama seseorang. Ini luar biasa pemirsa. Ini salah satu dari sekian banyak tadi yang ini 5 ya dari sekian banyak tadi yang disebutkan. Ini memang terbukti ya, luar biasa nih Ade Bahya. Tadi sempat dijelaskan juga bahwa dapat penghargaan, betul. Prestasi itu prestasi apa tuh? Saya di bidang kepenulisan juga, ada juga karya sastra, ada juga karya ilmiah gitu. Sampai hari ini saya biasa mengirim karya puisi maupun catatan perjalanan ke media-media. Jadi saya mengikuti lomba, biasa saya ikuti itu lombanya Jendela Sastra Indonesia. Ya, jadi itu sampai tingkat apa tuh? Nasional, alhamdulillah. Iya, tingkat nasional. Kalau untuk misalnya perlombaan itu sudah ini enggak istilahnya dapat reward atau apa? Betul.
pernah dapat. Boleh Iya. disebutkan ke pemirsa nggak itu apa? Saya dapat rewardnya itu di penulis pilihan, rata-rata penulis pilihan, ada juga pernah juara 2. Saya lupa Masya itu Allah. karena 2018, 2019 saya aktif menulis dan ada juga karya tulis ilmiah. Saya ikut PKM di universitas, saya lolos sampai pendanaan, alhamdulillah. Wah, sampai pendanaan. Jadi ini jangan takut kosong. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, seperti iya itu ya. betul Kak. Iya, iya sampai di beasiswa kecil juga ya, Iya. sebutlah seperti itu ya. Jadi memang manfaat dari menulis ini sudah banyak dirasakan ya, Betul sekali, alhamdulillah iya. ya. Nah kalau untuk misalnya adik Baya ini kan ada IPA ya, Mbak Iya. ya, IPA. Aduh belum. suka ketukar pemirsa Nggak ya. apa-apa, Ini biasa. sebetulnya inspirasinya dari mana? Oke. Kenapa bisa jadi penulis? Inspirasi saya itu sebenarnya dari novelis nomor 1 Indonesia, yaitu Habibur Rahman El-Sirezi, penulis ayat-ayat cinta. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari tulisan-tulisan beliau, khususnya yang ayat-ayat cinta. Nah, saya mengatakan di dalam diri saya, kok Kang Abik ya, biasa disapa, kok Kang Abik bisa? Kenapa saya yang masih muda ini nggak bisa? Pasti suatu saat nanti tulisan saya ada di deretan-deretan perpustakaan atau deretan-deretan laci-laci gitu. Jadi itu yang mendorong saya. Di balik Kang Abik ada juga tadi saya sebutkan kepala sekolah saya, beliau juga mendorong saya untuk tetap berkarya. Karena kapannya kita berkarya, kita akan hidup lebih abadi. Ketika kita berpulang, nama kita tetap dikenang. Iya, jadi kalau misalnya gajah mati meninggalkan gadingnya, Iya. manusia tiada meninggalkan Karyanya, seperti betul. itu. Jadi tetap Iya. akan dikenang sampai kapanpun, Kapanpun. ya. Ya, tapi by the way kita akan lanjutkan nih pembicaraan kita nih IPA ya. Usai jeda berikut tentunya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Stay tune.